Jemaat serta panitia Natal GPDI Roy ya, yang boleh mempercayakan kami untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Ya mungkin ada yang belum kenal kalau tadi sudah disayanan yang keempat ya. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-6. Coba kita lihat ayat firman Tuhan ini, dan untuk menghormati firman Tuhan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebatas batu karang yang teguh ya. Membangun di atas batu karang yang teguh. Saudara, sebelum kita lanjut pada pembacaan firman Tuhan ini, kita tahu bersama ya, batu karang. Batu karang itu banyak fungsinya ya. Saudara, kalau mungkin di tempat ini, di Kamisabe biasa bikin fondasi pakai batu gunung ya, karena kondisi tanah memang sudah keras ya, sudah kuat. Tapi kalau di daerah tempat lain atau kota Sorong yang umumnya banyak rawa ya, membangun gereja atau rumah biasa menggunakan batu karang ya. Pernah satu kali gereja lama di tempat kanan, nah itu batu karang, dia lebih kuat, dia lebih unggul ya. Jadi kalau Yesus menggambarkan ya, dalam Alkitab menuliskan, menggambarkan dia itu sebagai batu karang yang teguh, itu memang ya dan amin. Amin. Dia memang tidak tergoyahkan. Memang batu karang itu kuat. Saya ingat satu ayat dalam Matius pasal 6, tidak akan membinasakan kita karena kita dibangun di atas batu karang. Yesus berkata sendiri kepada Petrus ya, di atas engkau adalah Petrus ya. Dalam terjemahan lain kata Petrus, Petra ya, batu karang yang kecil ya. Tetapi ayat selanjutnya Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku ya, dan alam maut tidak akan menguasainya ya. Batu karang tulisan yang kedua itu menjurus kepada Yesus sendiri. Dia adalah batu karang yang besar ya. Sekalipun Petrus dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan ya, dalam penginjilan, dalam berkhotbah, Petrus dipakai hebat, tapi dia masih batu karang kecil ya. Itu kata Yesus ya. Tetapi Yesus sendiri berkata bahwa dia akan membangun jemaat itu di atas batu karang yang besar, yaitu menuju kepada Yesus Kristus sendiri ya. Jadi kita perlu ini, tidak ada yang melebihi kehebatan kuasa Tuhan itu, siapapun dia ya. Luar biasa, tidak melebihi kehebatan kuasa Tuhan. Amin. Ya. Demikian juga keluarga hamba Tuhan di tempat ini ya. Hari ini ya, berulang tahun pelayanan yang pernikahan yang keempat ya, tahun ya, 4 tahun, masih baru ya.
Masih baru. Kalau Bapak Ori sudah berapa tahun menikah? Ya. Sampai selupa ini. Ya. Oh tidak, puji Tuhan. Ini ya. Hamba Tuhan Gembala Sidang pernah baku pukul. Puji Tuhan. Biar ribut jangan sampai baku pukul. Amin. Ya. Ada batu karang yang teguh. Dia tempat perlindungan kita, ya. Di dalam Matius pasal 14. Ya, saya tahu Bapak Gembala di tempat ini. Saya tahu juga Ibu Gembala di tempat ini, ya. Tidak beda dengan istri saya. Ya, orang Manado bilang mulu rica-rica. Ya. Haleluya. Pasti ada hal-hal yang sering membuat ada persoalan. Ya. Demikian juga dalam mengembalakan pelayanan yang ada. Walaupun baru 4 tahun, ya, namanya mengembala. Pekerjaan terberat di dunia itu ada 2. Menjadi presiden Amerika Serikat. Karena kalau ada kacau di negara mana, pasti dia akan turun. Karena dia polisi dunia, Amerika Serikat ini. Mau kacau di Israel, mau kacau di Mesir, dimanapun, tetap dia akan turun tangan karena dia polisi dunia. Jadi kepala negara Amerika Serikat itu paling pekerjaan yang berat. Itu satu. Yang kedua, jadi gembala. Itu bukan pekerjaan gampang. Amin. Ya, jadi jemaat harus tahu, jadi gembala itu pekerjaan itu sangat berat. Ya. Kalau ada 10 kakak yang dia layani, 10 orang itu berbeda-beda pendapat. Bagaimana gembala mau putar otak supaya semua bisa senang. Amin. Ya. Bagaimana mau cari hikmat supaya aman-aman. Ya. Karena masing-masing lomba itu punya cara berpikir yang berbeda, ya. Punya cara berpikir yang berbeda, punya karakter yang berbeda, ya. Dan menjadi seorang gembala yang dipercayakan oleh Tuhan memang bukan gampang, ya. Apalagi dalam perintisan pelayanan yang ada. Banyak air mata yang harus tercurah untuk membangun suatu pelayanan yang berkualitas di hadapan Tuhan. Ya. Karena gembala itu merawat, ya, mengobati, ya, memberi makan. Nah, itu tugas gembala, ya. Dan 4 tahun saya percaya sudah mulai terasa, ya. Kadangkala menderita, kadangkala kesulitan. Ya, namanya mengembala, ya. Kami baru 26 tahun mengembala di Sorong, 26 tahun. Yang harus mereka lakukan ketika ada gelombang datang, ketika ada angin sakal datang, angin yang berputar, angin yang berbahaya, angin sakal itu. Tetapi ketika Yesus hadir, angin sakal itu tenang. Haleluya. Yesus akan selalu hadir membawa ketenangan dalam hidup kita, ya. Dalam pelayanan kita, dalam rumah tangga kita, kalau ada goncangan-goncangan yang datang, ada badai yang datang, dia kalau kita undang, dia akan hadir. Dia akan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Haleluya. Mazmur 20, Timur hidupku. Ya, haleluya. Kalau kita ingin melihat pertolongan Tuhan hadapi itu, yaitu diam di rumah
Tuhan seumur hidupku. Haleluya. Diam di rumah Tuhan. Satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Ya. Diam di rumah Tuhan artinya suka datang ke gereja. Haleluya. Ya. Orang-orang kalau ada masalah, suami istri kalau bertengkar, justru tidak mau datang ke gereja. Kenapa tidak masuk gereja? Tadi mai tua bilang begini, hanya tong baku bombe, baku bekalai, akhirnya tidak ke gereja. Itu bukan solusi. Raja Daud berkata, diam di rumah Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan. Itulah jalan terbaik untuk kita bisa mendapatkan jawaban atas setiap persoalan kita. Amin. Diam di rumah Tuhan seumur hidup. Jadi bukan saja karena perayaan Natal malam hari ini jemaat hadir semua. Amin. Habis perayaan Natal terhadir lagi hari Minggu, gereja kosong. Ya. Bukan seperti itu maksud firman Tuhan. Ibrani 10 ayat 25 berkata, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Haleluya. Karena ibadah itu mengandung keuntungan yang besar, kata Paulus kepada Timotius. Ya. Itu memberi keuntungan yang besar. Ketika kita bersungguh-sungguh datang di rumah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ya. Ada keuntungan besar di sana. Ya. Ada promosi Tuhan ketika kita giat datang di rumah Tuhan. Ya. Bagian yang terakhir. Bukan saja kita datang ke sana, tapi kita harus menikmati baitnya. Ya. Menikmati baitnya di sini artinya mengandung arti menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Ya. Dalam Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan apa? Soal makan dan minum, tapi soal damai sejahtera, kebenaran, ya, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. Harus ada lawatan Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Harus kita menikmati baitnya. Ya, kita harus menikmati. Bukan kita cuma lihat orang, bukan kita cuma mengajak orang, tapi kita sendiri harus menikmati hadirat Tuhan itu. Roh Allah itu, sukacita dari Roh Kudus itu harus kita nikmati. Ya. Baru pujian tadi kita sudah menikmati. Amin. Ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Kalau ada ini dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita selalu menikmati hadirat Tuhan. Kita selalu berdoa, beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Rumah tangga ada damai untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Pekerjaan Tuhan akan dimaju berkembang kalau ada kita menikmati hadirat Tuhan. Ya. Untuk itu malam hari ini, walaupun ini perayaan Natal yang ada, tapi mari kita juga akan menikmati lawatan Tuhan lewat ibadah ini. Haleluya. Kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk yang boleh datang menguatkan kehidupan kami. Kami percaya Engkaulah batu karang yang teguh, tempat kami berlindung. Kami tahu Engkaulah jawaban dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh datang bagi kami semua. Kami percaya kami pulang membawa kekuatan baru daripada Tuhan. Kami membawa sukacita damai Natal dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan saja. Memberkati hamba-Mu
yang sudah memberkati kami semua dengan firman Tuhan. Urapi pakai hamba-Mu, biarlah pewahyuan sorga, hikmat, marifat dari Allah senantiasa menjadi bagian hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu pergi dan berada, Tuhan pakai, nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan, di dalam pelayanan diberkati Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati pengembalaan, berkati keluarga.